Aduh, kok diomelin bos kepikiran terus ya. Aku jadi cemas banget lagi. Permisi Pak. Bapak manggil saya ya Pak? Iya benar. Ada apa Pak? Klien saya komplain sama saya karena apa yang kamu presentasiin ke mereka kemarin nggak ada yang bikin mereka tertarik kerjasama sama perusahaan kami. Maaf ya Pak. Ini juga berkas-berkas yang kamu suruh saya kumpulin nggak ada yang becus ini. Format-formatnya juga nggak ada yang sesuai sama apa yang saya minta. Gimana sih, bisa kerja nggak sih kamu? Maaf Pak. Kerja nggak becus gini. Kenapa ya? Apa gue coba cari di Google ya? Kenapa akhir-akhir ini sering merasa cemas dan gelisah? Hah? Anxiety? Bipolar? Jangan iya ya? Soalnya gue beneran cemas terus-terusan. Jadi gue harus cerita deh ke Alifa. Siapa tahu dia tahu gue kenapa. Ya, kayaknya gue harus cerita. Hai Liv. Sal, hai. Sebab Liv, gue mau cerita. Akhir-akhir ini tuh gue lebih sering cemas sama sedih gitu tau. Iya apa sih? Sumpah, kenapa ya? Apa sih, kayaknya lo kecapean atau overthinking? Iya sumpah, tapi tuh gue searching nih di internet. Gue tuh merasa anxiety. Aneh kan? Demi apa? Iya. Lo cek di internet, berarti lo self diagnose dong. Iya. Menurut gue lo jangan asal gitu dong. Mending menurut gue ya, lo datang ke profesional biar lo tahu lo tuh kenapa, daripada lo self diagnose terus kayak ya lebih parah lagi. Iya ya. Ya udah, yuk ikut gue aja yuk. Boleh deh. Kita ke profesional. Oke, let's go. Halo Sobat Kreatif, welcome back to Five Talk. Enjoy the trend, enjoy the talk. Wah, nggak kerasa nih ya, karena episode kemarin Five Talk kedatangan wajah baru. Di episode kali ini Five Betul. Talk juga kedatangan wajah baru nih. Halo Betul Sobat sekali. Kreatif, kenalin aku Salsa yang akan membantu kalian sama Alifa di episode kece kali ini. Bener banget, hai semuanya, pasti kalian udah kenalkan sama aku Alifa, dan sekarang nih ada Salsa di sini ya. Welcome to Five Talk Salsa. Semoga hari ini kita dapat pembahasan yang menarik nih ya. Gak kalah menarik dari episode-episode sebelumnya. Betul banget tuh, Elif. Emang kita mau bahas apa sih? Tunggu sebelum Alifa jawab nih. Kenapa Kan tuh? tadi gue udah curhat nih kan tentang masalah gue yang sering banget self-diagnose akhir-akhir ini. Karena Waduh. kayak sering stres gitu. Dan gue kalau stres kayak dikit-dikit langsung cari di internet gitu. Langsung loh. searching ya. Betul. Menurut aku itu tuh self diagnose sih, nggak baik lah kalau gitu. Iya ya. Nah, kalau gitu mending lu tetap di sini temenin gue untuk ngobrol-ngobrol sama narasumber dari psikolog hebat banget gitu. Wah, pas banget ya sama masalah gue yang tadi. Pas banget. Nah, karena kali ini kita bakal bahas self diagnose itu apakah menjadi solusi cepat atau malah menjadi jalan pintas yang berbahaya. Betul. Kalau gitu langsung aja ya, karena sobat kreatif di rumah dan teman-teman semua di sini pasti udah gak sabar banget. Kita sambut Ibu Auli Gracinta. Silakan Ibu duduk dulu ya. Wah, gimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, baik dan menyenangkan. Alhamdulillah menyenangkan ya. Nah Ibu, karena sobat kreatif dan teman-teman semua di sini pasti pengen kenalan sama Ibu, boleh untuk menyapa sobat kreatif di rumah terlebih dahulu. Halo sobat kreatif semua, perkenalkan nama saya Auli Gracinta. Saya adalah dosen di Fakultas Psikologi Universitas Pancasila. Saya psikolog, terutama adalah saya psikolog pendidikan, juga psikolog industri dan organisasi. Tapi selama ini saya banyak sekali berhubungan dengan remaja juga untuk membicarakan hal-hal yang sifatnya psikologis. Wah, keren banget, Keren banget ya. Ibu. Cocok banget sama topik kita kali ini ya. Betul, karena tadi Ibu sudah kenalan diri gitu ya Bu. Nah, kalau boleh saya tahu nih, sudah berapa lama sih Ibu menjadi psikolog? Aduh, sudah agak lama ya, mungkin beda sedikit dengan usia teman-teman di sini. Saya sudah lebih dari 19 tahun untuk menjadi psikolog. Beda 1 tahun nih sama aku yang 20 tahun ya. Lama nih. Sudah cukup lama nih Ibu. Nah, aku penasaran sih,
19 tahun itu kan waktu yang sangat tidak singkat ya. Alasan Ibu apa sih untuk pada akhirnya memilih jadi psikolog? Iya betul ya, jadi dari awalnya dulu waktu saya masih sekolah dan sebagainya, saya tuh pengen banget jadi accountant gitu ya. Saya pengen banget jadi accountant, saya suka accountant, saya juga suka dunia grafis ya, jadi kemana-mana. Tapi biasalah waktu itu kan psikologi belum berkembang sedemikian rupa ya, tapi ibu saya tuh sangat ingin anaknya jadi psikolog. Nah, setelah beberapa lama akhirnya saya memutuskan untuk kuliah di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Alhamdulillah diterima dengan satu alasan, saya tidak ingin belajar matematika. Tapi alhamdulillah hari pertama kuliah adalah statistik. Alhamdulillah, hari pertama ngitung. Betul. Jadi saya salah ya ternyata begitu ya. Jadi teman-teman jangan salah ya ngambil fakultas psikologi karena nggak mau matematika, itu salah gitu. Kemudian ya itu ya, kemudian ternyata mempelajari manusia itu adalah hal yang sangat menyenangkan, dan juga belajar psikologi itu juga belajar mengenali diri kita sendiri. Itu yang paling penting. Kemudian setelah kita mengenali diri sendiri, kita kenal, kita bisa berbagi dengan orang lain itu. Sangat menarik ya perjalanan. Kenapa pada akhirnya bisa menjadi psikolog gitu ya, dari yang awalnya pengen jadi akuntan, nggak mau ketemu matematika, akhirnya ketemu lagi tapi ya di psikolog ini, dan Ibu bisa berbagi cerita dengan banyak orang gitu ya. Betul banget Ibu. Nah Ibu, untuk kesibukannya Bu, selain psikolog, Ibu menjadi psikolog ini kan yang kita tahu ya, kalau psikolog kan sibuk nih Bu. Ada nggak sih Bu kegiatan lain yang Ibu sedang lakukan gitu selain menjadi psikolog sendiri? Iya, sebenarnya saya dosen ya, saya pengajar di Fakultas Psikologi Universitas Pancasila. Saya juga ya tadi psikolog untuk praktik begitu. Saya juga banyak mengerjakan pekerjaan psikologi industri organisasi seperti assessment center, rekrutmen, promotion pada level-level manajerial. Saya juga banyak menjadi narasumber untuk sharing-sharing seperti ini, baik di televisi, di koran, nulis di koran dan sebagainya. Jadi memang cukup banyak yang dilakukan selama ini. Wah, selain sibuk nih jadi psikolog, tapi ibunya bisa banget ya untuk mengatur waktu, time manajemennya berarti baik nih. Bisa kali Ibu sharing-sharing ya nanti sama kita. Betul, bener banget nih. Berarti dari tadi kan pasti ketemu banyak orang ya di organisasi juga ya. Mungkin ketemu juga nggak sih Bu sama remaja-remaja gitu, dan menurut Ibu kondisi kesehatan mental di remaja saat ini gimana sih dari kacamata Ibu sebagai psikolog? Baik, untuk beberapa tahun terakhir memang isunya di bidang psikologi adalah kesehatan mental. Tanggal 10 Oktober yang lalu kita memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia ya. Kenapa? Karena isu kesehatan mental ini memang sekarang menjadi tren. Kenapa ini menjadi tren? Karena ternyata ada perbedaan yang sangat mencolok mulai dari generasi atas saya ya, atau saya ini termasuk baby boomers, tapi Zennial sebenarnya saya itu ya, jadi antara akhir-akhir ya, akhir-akhir 70-an masuk ke 80 ya. Kemudian berbeda lagi dengan generasi X, generasi milenial, dan sekarang generasi Z. Itu ternyata ada perbedaan yang sangat signifikan, terutama terkait dengan perkembangan teknologi. Dan ternyata teknologi itu banyak sekali membawa dampak pada pola asuh, pada proses penyelesaian masalah, termasuk pada kesehatan mental generasi saat ini gitu. Kalau dikatakan sekarang itu gimana sih tren kesehatan mentalnya? Ya kita bisa baca di mana-mana bahwa generasi saat ini itu dikatakan sebagai generasi strawberry. Strawberry itu apa sih? Strawberry itu adalah buah yang cantik, manis ya, lucu, semua orang suka, menarik. Tapi begitu dipencet dia rusak. Gitu. Jadi betul, dia tidak tahan banting, dia tidak tahan tekanan ya, yang akhirnya membuat kesehatan mental itu menjadi isu, di mana banyak sekali tren-tren self harm, tren-tren suicidal thought, pikiran-pikiran bunuh diri, sampai dengan peristiwa bunuh diri sendiri itu banyak terjadi di generasi-generasi saat ini begitu. Wah, berarti berbeda generasi, berbeda masalah, terutama sekarang yang emang masanya masa digital gitu ya. Iya betul, ngomong-ngomong soal self-diagnose nih kan, bagi remaja, terutama nih bagi saya nih yang kegiatannya tuh lumayan agak padat gitu sebagai seorang mahasiswa. Jadi kayak kalau stres dikit, saya langsung buka internet gitu Bu. Jadi kayak gimana ya,
solusinya kalau apakah itu menjadi langkah yang tepat atau justru malah membahayakan nih Bu? Nah itu tadi kaitannya dengan teknologi ya. Zaman saya ya sekitar 30 tahun yang lalu kami tidak punya sarana untuk bisa mengakses internet. Sehingga apa yang kami dapat informasi adalah dari buku bacaan. Ya kalau zaman saya dulu, saya langganan dari kecil, saya dikasih langganan Bobo ya. Mulai remaja itu Gadis, Aneka. Ya. Dari situlah kami mendapat informasi. Jadi kami itu hanya mengakses informasi yang memang ada. Begitu. Jadi memang disediakan. Kami nonton TV itu ya hanya ada Dunia Dalam Berita. Channelnya itu saja, yang ditayangkan itu yang mau nggak mau itu yang ditonton, begitu. Sehingga kami lebih fokus dalam mencari jawaban-jawaban seperti itu. Sementara teman-teman saat ini punya akses yang sangat besar terhadap teknologi. Mau tahu ini segi cari, mau lihat ini nggak suka nonton TV, matikan, buka YouTube, buka TikTok yang hanya yang dimaui. Sehingga kecenderungan self-diagnose menjadi tinggi. Artinya kita punya dorongan untuk kemudian mencari sendiri apa yang memang kita butuhkan. Nah, sayangnya internet itu tidak menyediakan semua informasi yang benar. Artinya tidak semua loh di internet itu benar. Nah, sangat tergantung itu tadi. Kita carinya kemana? Apakah yang kita cari adalah sumber atau referensi yang betul atau tidak? Nah, betul. Itu butuh namanya literasi digital. Masalahnya adalah generasi muda itu belum cukup literasi digitalnya, serangan digitalnya luar biasa sehingga self-diagnose menjadi kebiasaan gitu ya. Ini apa ya? Cari. Padahal itu belum tentu betul loh. Kita mesti cek lagi siapa yang nulis bisa valid atau tidak. Nah, ini yang membuat akhirnya banyak remaja yang kemudian mencari sendiri. Nah, demikian juga dengan masalah psikologis. Waktu saya SMA mungkin apa sih bipolar? Nggak pernah dengar. Iya, pasti nggak tahu ya. Nggak tahu. Apa sih mood swing? Iya. Kita marah banget. Semua orang pasti udah tahu nih mood swing bipolar apaan, bener gak? Karena iya. Pasti pada nonton TikTok nih ya. Nah itu TikTok juga banyak sekali informasi-informasi yang belum tentu betul, belum tentu disampaikan oleh orang yang kompeten ya, apalagi sekarang kalau kita doktif lah, apa siapa dia kita nggak pernah tahu dan sebagainya. Nah sehingga karena adanya paparan informasi, kita maka berusaha untuk mengakses informasi yang relevan dengan diri kita dari sumber yang belum tentu valid. Itu masalahnya. Berarti seperti itu ya definisi singkat dari self-diagnose sendiri itu. Mungkin yang aku simpulkan dari Ibu, dia mencari sendiri, dia mencari konten yang relate dengan perasaan dia tanpa dia tahu gitu itu benar atau enggak, siapa yang membuat kontennya, apakah yang dia sedang alami memang apa yang dia rasakan gitu ya. Seperti itu. Dan itu tujuannya untuk memvalidate our feeling sebenarnya, memvalidasi perasaan kita bahwa padahal belum tentu gitu. Karena apa yang di internet sifatnya tidak interaktif kan, kita hanya melihat, menonton gitu. Beda sekali dengan kita pergi ke profesional. Dan di profesional itu ada interaksi yang membuat kita akhirnya tervalidasi yang kita rasakan, bukan hanya perasaan yang kita pikirkan, tapi betul-betul apa yang memang terjadi dengan diri kita. Gitu. Berarti kalau misalnya self-diagnose itu kita tuh dapat hal-hal yang bikin kita tervalidasi dan kita seneng ya, kayak oh ternyata bener nih. Tapi kalau profesional itu udah terbukti validasinya pun benar berdasarkan ilmu mungkin ya, seperti itu. Nah ngomong-ngomong nih Bu, ada nggak sih Bu kenapa self-diagnose itu tuh populer apalagi di kalangan Gen Z kayak kita selain dari internet nih menurut kacamata Ibu sebagai seorang psikolog sendiri? Betul, tadi yang saya sampaikan bahwa mungkin generasi sebelumnya itu mengalami hambatan-hambatan, artinya segalanya itu tidak seinstan sekarang ya gitu. Generasi sebelumnya itu kami itu belajar sabar, artinya ketika saya dulu pindah dari kota kelahiran saya punya teman di beberapa kota karena saya merantau, itu saya nungguin kabar-kabaran itu paling nggak 2 minggu, tulis surat ya kan, masuk ke kantor pos ya, kalau punya uang kirim pos, kalau nggak punya kan nunggu balasan dari itu. Seanak sekarang WA dibaca di read doang, nggak dibalas aja sudah stres gitu kan. Nah ya, jadi
Jadi secara kepribadian memang menjadi berubah. Artinya generasi kami sebelumnya adalah generasi yang mungkin less impulsif. Sementara generasi kalian adalah generasi yang lebih impulsif. Ketika merasakan sesuatu itu butuh langsung ada barangnya, ada jawabannya. Iya, langsung instan ya. Betul. Instan. Apa yang bisa dilakukan? Semua orang punya telepon genggam di tangannya dan itu langsung diakses begitu. Jadi itulah yang kemudian akhirnya membuat kita juga sangat mudah untuk self diagnose gitu ya. Apa yang kita rasakan, kira-kira saya begini, langsung cari ya, karena tidak punya kesabaran untuk tunggu nanti deh ketemu psikolog sehingga dia bisa memvalidasi, udah nggak sabar gitu. Kebiasaan Gen Z banget ya Bu, apa-apa maunya cepet, instan gitu. Pantesan si self diagnose ini populer guys di kalangan Gen Z gitu ya. Iya. Nah, karena pembahasan kita di segmen pertama ini sebetulnya masih perkenalan nih, masih yang umum-umum aja. Setelah ini Ibu kita akan ke segmen selanjutnya yang nggak kalah lebih mendalam lagi pembahasannya. Betul banget. Nah, untuk sobat kreatif nih ya, tetap di sini, jangan kemana-mana ya. Jangan kemana-mana ya guys, setelah yang satu ini. Hai sobat kreatif. Wah, udah balik lagi sama kita di segmen 2 yang mana kita bakal ngobrol lebih dalam tentang self diagnose ya. Gimana teman-teman yang di studio, apakah masih semangat? Kayak penasaran banget nih. Ada 5.000 juta orang di sini. Langsung aja kali ya, Ya, kita langsung ngobrol aja. lagi. Yuk. Betul. Oke, self diagnose nih ya Ibu, ngomong-ngomong self diagnose. Itu tuh merupakan solusi cepat atau malah jalan pintas yang berbahaya untuk orang yang melakukannya. Iya, jadi memang self diagnose itu adalah suatu hal yang secara instan kita lakukan, tapi sebenarnya efeknya cukup panjang gitu. Artinya apakah itu berbahaya? Ya tentunya sangat tergantung dari case-nya ya, begitu. Tetapi sebenarnya awal dari self diagnose adalah ketika kita mengenali adanya gejala. Itu tuh bagus sebenarnya. Gitu. Bagus, Rena. Bagus ya. kalau kita ya sama dengan tubuh ya. Kalau kita tiba-tiba kok saya agak pusing ya, kok saya agak pilek, saya minum vitamin C deh gitu. Atau saya air putihnya kurang kali. Sama aja dengan itu sebenarnya. Kok saya merasa cemas, kok saya nggak bisa tidur beberapa hari. Itu sebenarnya adalah satu gejala yang ditunjukkan oleh tubuh kita yang kemudian kita kenali, dan itu sebuah tanda yang kemudian kita harus menindaklanjuti begitu. Kayak alarm gitu ya. Alarm begitu ya. Nah, jadi kita sudah melakukan self diagnose itu sebenarnya. Kok kayak saya sepertinya cemas ya, kok saya sepertinya nggak bisa tidur beberapa hari. Nah, memang sampai pada tahap itu bagus begitu. Kemudian kita mencoba mendiagnose diri kita sendiri. Dalam konteks itu masih oke lah ketika kita kemudian membaca-baca referensi dan sebagainya, masih oke. Yang menjadi salah adalah kemudian ketika kita labeling. Saya ini bipolar ternyata. Nah, itu yang salah. Kenapa? Itu tidak didasari oleh pemeriksaan yang memang, assessment yang memang valid begitu. Tapi our self diagnose itu sebenarnya mendorong kita untuk kemudian mencari bantuan dan mencari sumber-sumber profesional yang bisa memang membantu kita. Begitu. Kita juga bisa memvalidasi, benar nggak sih saya begini? Kalau saya selalu bilang 360 derajat ya, tanyakan, minta feedback diri kita kepada atas kita. Ada orang tua, ada ayah, ada ibu, ada dosen mungkin ya. Atas kita itu gimana sih? Tanyakan sama teman kiri kanan kita. Gitu. Kita itu seperti apa sih? Apakah betul saya gampang panik? Apakah hari-hari ini kamu melihat saya sedih dan sebagainya? Tanyakan juga ke bawah kita, mungkin adik, seseorang yang ada, atau mbak di rumah yang nah itu namanya 360 derajat diagnose gitu. Kalau mereka memvalidasi, iya kok saya lihat kamu hari-hari lebih murung, oh ya saya lihat kamu hari-hari ini menarik diri, kita kemudian harus mencari bantuan. Nah, crying for help gitu ya, cari bantuan kemana? Bisa ke orang yang kita anggap punya jalur ya, misalnya ke dosen kita tahu dosen kita punya arahan, dia punya teman psikolog dan sebagainya, atau kita bisa menemukan langsung ke profesional yang bisa membantu kita begitu. Jadi sampai pada tahapan kita mengenali gejala, kita kemudian mengetahui apa sih yang terjadi dalam diri kita, that's good gitu ya. Tetapi kemudian ketika kita melabel diri kita dengan nama-nama gangguan mental tertentu, nah itu kemudian menjadi bukan berbahaya sih, tetapi
tidak tepat, gitu, tidak appropriate lah gitu ya. Karena untuk bisa menegakkan diagnosa itu harus profesional. Profesional, betul sih Bu. Berarti bagus ya mencari tahu itu sebenarnya bagus guys untuk kita nyari tahu ini kita kenapa diri sih kita sendiri ya. Tapi mengenali yang diri. Salah itu kalau kita self diagnose langsung labeling gitu langsung ya. aja gitu. Dan kita pasti kalau misalnya udah nge-labeling gitu, tindakan yang kita lakukan takutnya gegabah ya Bu. Iya, takutnya salah. Dan memang sesuai. tidak tepat gitu ya, tidak sesuai dengan Tepat. apa yang seharusnya gitu. Stres. Tidak ada orang yang tidak stres gitu ya, karena stres itu adalah membuat kita hidup gitu ya. Jadi stres adalah tekanan yang kemudian mendorong kita melakukan sesuatu. Kalau kita besok mau ujian, kita stres, wajar nggak sih? Wajar ya. banget. Tapi jangan itu namanya T-nya kecil ya, anxiety-nya kecil. Tapi begitu T-nya menjadi besar, kita belajar nggak masuk-masuk. Kita kemudian sakit perut, kita kemudian dada berdegup kencang, menghambat kita untuk melakukan sesuatu. Nah, itu baru gejala bahwa kita stresnya berlebihan begitu. Tapi stres itu sangat wajar dan itu yang harus dihadapi gitu. Nah, ini memang toleransi stres pada Gen Z itu yang rendah gitu. Ya katanya 20 menit kerja, 2 menit healing gitu. Jadi dikit-dikit healing gitu. Jadi memang tersindir ya kita ya. Tersindir dikit nih. Iya, jadi memang itu toleransi terhadap stres. Makanya tadi saya bilang impulsivitasnya tinggi. Kami menunggu kabar itu 2 minggu gitu ya, at least 2 minggu. Seminggu saya kirim surat, seminggu dia balas surat gitu ya. Tapi kalian baca WA nggak dirit doang tuh udah ngamuknya udah overthinking. Udah overthinking. Ini kemana sih Doi gak balas-balas itu overthinking banget. Kita pengen beli, saya butuh kaos hitam nih. Kalau dulu saya kan harus nunggu kapan maunya buka, kita buka aja marketplace. Iya, betul banget. Maju Banyak kuliah sekarang. buka aja marketplace, kita tidak bisa menahan impulsivitas kita sekarang karena semua orang pegang alat yang bisa membuat instan. Gitu. Betul ya, berarti seperti itu sangat signifikannya perbedaannya bagaimana sikap Gen Z juga dalam menghadapi stres dan lain-lain. Ya, padahal sebetulnya itu stres itu menjadi salah satu bagian dari diri kita gitu ya, Bu. Ternyata wajar guys stres gitu, tapi kita harus mengelola dengan baik. Betul, karena nggak semua stres itu tuh justru jadi penyakit ya Bu. Justru karena stres itu yang menandakan kalau kita tuh hidup gitu. Betul. Nah, ngomong-ngomong nih Bu, tentang self diagnose, tentang untuk mental dan kesehatan yang seperti Ibu bilang tadi, itu ada nggak sih Bu perbedaan yang mendasar tentang kedua itu, tentang mental dan fisik gitu? Ya, sebenarnya kita tuh disebut gangguan kesehatan mental kalau fungsi kita tidak seperti biasanya. Kita biasa tidur 8 jam, sekarang kita nggak bisa tidur. Nah, itu saja sebenarnya sudah gejala, gitu ya. Kita harusnya ketika kita ketemu orang, kita ngobrol, kita cheerful ya. Tapi sekarang nggak bisa. Saya lebih kepengen saya sendiri, saya lebih mending nangis di kamar dan sebagainya. Itu sudah bertanda ya. Nah, kalau itu berjalan terus sehingga fungsi kita tidak bisa berjalan, kalau kita terus di kamar bersedih, akhirnya kita nggak ke kampus, akhirnya kita nggak ngerjain tugas, Jadi kan malas fungsi ya. kita sebagai mahasiswa terhambat ya. Itu sudah dikatakan kita punya gangguan kesehatan mental. Saya pemarah gitu misalnya. Tapi kalau dengan teman saya ngobrol biasa aja nggak apa-apa. Tapi kalau setiap saya ketemu orang saya marah, fungsinya kan jadi berubah gitu. Jadi harusnya saya bisa berfungsi berelasi dengan baik. Tapi sekarang semua orang nggak senang sama saya karena saya marah-marah mulu. Nah, itu sudah bisa dikatakan gangguan. Ada gangguan kesehatan mental. Namun itu semua perlu divalidasi, di-assessment, didiagnos oleh yang memang profesional. Tapi kita tadi bisa menilai kita mulai gangguan kesehatan mental kalau apa? Kalau kita tidak berfungsi dengan seharusnya selayaknya kita. Males boleh nggak sih? Boleh. Tapi kalau males keterusan akhirnya membuat kita nggak kuliah, kita mengabaikan tugas-tugas, kita mengabaikan pertemanan, kan kita nggak berfungsi. Nah, itu sudah bisa dikatakan mungkin kita punya gangguan kesehatan mental. Berarti kalau perbedaan yang mendasar itu dilihat dari fungsi kita ya Bu. Kalau memang kita masih bisa sesuai fungsinya gitu ya, itu belum mempunyai kesehatan mental gitu. Tapi kalau kita emang udah
melenceng banget gitu dari yang seharusnya itu, baru kita harus cek lebih dalam lagi gitu ya. Betul, berarti sama halnya dengan fisik juga seperti Iya. itu ya. Sama, betul. Kalau misalnya ya. kita tiba-tiba nggak bisa mencerna makanan, berarti Iya. nggak normal tuh fungsi Betul. tubuh kita. Betul. Harus ke dokter. Harus cek. Berarti Iya. sama halnya ya, fisik harus ke dokter. Kalau masalah mental harus ke psikolog. Betul. Gitu. Oke, berarti itu ya perbedaan mendasarnya ya. Berarti tadi juga Ibu udah sempat mention ada jangka panjang ya, dampak jangka panjang untuk kita yang melakukan self diagnose sembarangan gitu ya. Jadi apa sih dampak jangka panjangnya kalau seseorang tuh lakuin self diagnose terus tanpa cek ke profesional gitu? Ya, ya dampaknya akhirnya kepribadian kita, hubungan kita sama orang lain itu juga akan terganggu. Akan terganggu Gitu. ya. Misalnya kita yang banyak adalah begini. Misalnya kita sudah define diri kita bipolar gitu ya. Kemudian ketika ada orang lain tuh bilang, ya saya nggak bisa ikut aturan kamu karena saya kan orangnya bipolar. Kita meminta orang lain Oke. memahami bahwa kita Memahami. bipolar. Jadi tameng gitu ya. Ya, Bu. terus sekarang nih lagi ngetren nih tes MBTI, iya kan? Iya. Yes. Saya itu ESTJ, saya nggak bisa seperti yang kamu minta. Loh bukan begitu. Bukan begitu ya konsepnya. Bukan ya? begitu konsepnya. Yang MBTI ini. Jadi Iya, kalau tuh, kita dengerin sudah ya. tahu bahwa kita punya karakter kepribadian tertentu, maka kita harus melihat apa sih kelebihan dan kekurangan dari kepribadian itu, kemudian kita meningkatkan apa yang kurang dari kita untuk bisa berhubungan lebih baik dengan orang lain. Saya ini banget ya, tapi kalau saya tuh nggak bisa ketemu orang, saya nggak bisa ngobrol. Jadi Dia nggak improve jadi ya ya. improve. Dan kita nggak bisa minta orang lain memahami kita. Nah itu yang sering kali terjadi. Kalau kita sudah, seperti itu. ya sudah, saya kan orangnya lemah ya. Jadi pahami dong kalau saya orangnya lemah. Nggak bisa. Nggak bisa kayak itu gitu ya? karena dari self diagnose Self-diagnose. tadi gitu. Jadi memang harus perlu bicara sama orang yang memang betul paham supaya kita juga tahu apa sih yang bisa kita improve dari diri kita oke. supaya kita bisa berfungsi dengan lebih optimal sebagai seorang pribadi. Oke, tuh guys dengerin. Berarti kalau misalnya self diagnose, terus kita ngerasa kayak aku mah introvert, aku mah nggak bisa ngobrol sama orang. Terus akhirnya jangka panjangnya dampaknya adalah kita punya mental yang seperti itu ya. Jangka panjang adalah ke diri kita sendiri dan ke orang lain. Itulah bahayanya self diagnose untuk jangka panjang, guys. Nah, mengenai tadi self diagnose yang justru perbedaan gitu ya antara self diagnose mental dengan fisik gitu Bu. Nah, mengenai itu Bu, ada nggak sih platform atau sumber informasi yang terpercaya nih Bu untuk kita masyarakat nih yang mau bertanya gitu, kenapa dirinya sendiri gitu, ada apa sih kita gitu Bu, ada nggak sih? Iya, jadi boleh nyebut nama nih. Boleh. Nggak apa-apa, Iya, untuk nggak apa-apa ya. informasi. Oke. Jadi sebenarnya mengenali gejala fisik itu kan lebih mudah daripada mengenali gejala psikologis, karena kalau kita bilang fisik itu tangible ya, sementara psikologis itu intangible, tidak bisa dipegang lah barangnya. Tapi saat ini sudah banyak sekali sebenarnya platform-platform yang kemudian bisa membuat kita tahu sebenarnya kondisi kesehatan mental kita. Salah satunya yang mungkin banyak diakses dan itu valid dan reliable adalah ya Halodoc dan sebagainya. Nah, karena di Halodoc pun ada psikolog begitu ya. Kita bisa mengambil tes, ada tes kesehatan mental, isinya cuma 9 item dan kemudian kelihatan kita ada di mana. Itu oke gitu. Masalahnya adalah after that gitu lah. Kalau di fisik ya, kita kan keluar resep yang kemudian bisa kita tebus dan sebagainya. Resep obat ya. Resep obat. Nah, sementara di psikologis tidak semua jawabannya adalah obat. Kalau kita membutuhkan obat, maka obat itu harus dibuat oleh psikiater, ya, oleh dokter ahli jiwa. Tetapi pada banyak masalah sebenarnya kita tidak perlu obat, tetapi kita lebih perlu terapi-terapi psikologis. Nah, jadi tadi kita boleh kemudian mengakses seperti tadi aplikasi Halodoc, ada saya lupa judulnya, tetapi ada tes kesehatan mental yang bisa kita akses sebagai tadi pemberi informasi bagi kita untuk
kita punya masalah loh, betul loh bahwa itu masalah. Untuk menjadi pengingat kita ya. Betul, kemudian kita harus mencari tindak lanjut gitu. Tadi apakah kita langsung pergi ke psikolog, kalau mungkin di setiap universitas ada layanan konseling mahasiswa ya tidak, betul, mungkin oleh peer to peer counselor ya, tidak harus psikolog yang berbayar dan sebagainya. Kemudian kalau di Jakarta di puskesmas pun ada layanan psikolog begitu. Sudah ada gitu ya, Bu? Sudah ada. Kalau di Jakarta itu setiap puskesmas pasti ada layanan psikolog, walaupun kita harus appointment ya, tidak bisa langsung, pasti ada dan sebagainya. Jadi platform-platform itu hanya kita pakai untuk kita tahu, mendapat gambaran. Seperti kita tes darah, tensi, kok saya pusing ya? Coba sih tensi, oh iya darah saya sekarang 140. Nah itu saja sampai di situ. Terus kalau sudah 140 mau ngapain nih? Nah itu harus konsultasi dengan dokter. Apakah kita diberi obat untuk menurunkan tensi, atau udah healing aja deh? Ini stres aja nih, healing. Kan nggak harus obat solusinya gitu ya. Jadi platform-platform yang ada itu bisa kita gunakan ya. Ada beberapa seperti Halodoc, kemudian saya lupa ya, ada beberapa ya yang bisa kita lihat. Yang penting adalah kita kalau akses ke hal-hal tersebut, kita lihat alat tesnya, kemudian kita lihat referensinya. Platform yang baik akan memberikan referensinya. Ini dibuat oleh siapa, kapan, dan bagaimana penggunaannya, begitu. Dan kemudian tadi setelah kita tahu, misalnya saya lagi isi, kok saya lagi stres ya, saya isi, oh iya ini saya depresi tingkat sedang. So, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya bisa menyelesaikan masalah saya sendiri, atau saya harus pergi ke profesional? Nah, di situ dia juga berikan rekomendasi gitu. Jadi boleh bagi kita untuk melihat hanya sebatas tadi, tidak kemudian menjadi labeling kita. Oke, seperti itu ya. Berarti memang treatmentnya pun beda-beda ya, makanya jangan sembarangan. Nah, ngomongin tentang kesehatan mental yang didiagnosa, kan mungkin ada yang membutuhkan obat, ada juga yang perlu healing aja gitu. Nah, perbedaan mendasarnya nih antara gejala kesehatan mental yang sementara ataupun jangka panjang itu bagaimana? Ya, itu memang ada penata laksanaan tersendiri. Yang kita gunakan adalah DSM ya. Ada buku diagnosa namanya buku DSM-5 yang sekarang yang itu menjadi pegangan bagi psikolog maupun psikiater. Jadi ada pegangannya ya. Ada kriteria lah ya gitu. Misalnya kalau depresi gitu ya, berapa dalam 2 minggu apa yang kita lakukan, dalam 2 minggu mungkin kita menangis, menarik diri dan sebagainya. Kemudian itu sampai kepada diagnosa tertentu. Nah, tadi misalnya gangguannya terkait dengan fisik, misalnya anxiety yang sudah tidak bisa kita kontrol ya, dorongan kecemasan yang tinggi, mungkin perlu obat untuk menurunkan, maka itu psikiater yang akan memberikan. Jadi memang akan harus dilihat satu persatu case-nya, apakah itu harus sampai pemberian obat atau cukup terapi-terapi psikologis gitu ya. Jadi biasanya obat itu diberikan untuk menurunkan gejala-gejala yang ada dalam diri kita supaya kita bisa berfungsi dulu dengan baik, baru kemudian diberikan terapi-terapi psikologis gitu. Oke, berarti kalau misalnya yang sementara tidak serumit itu ya after treatmentnya mungkin ya. Mungkin kalau yang jangka panjang memang harus melalui obat, melalui treatment ada terapi juga. Terutama ketika kita sudah tidak bisa melakukan pengendalian, ketika kita tidak bisa mengontrol. Misalnya pada teman-teman skizofrenia begitu ya, tiba-tiba datang halusinasi seperti melihat sesuatu, delusi, mendengar sesuatu, itu kan sesuatu yang tidak bisa dikontrol. Ya, maka itu mungkin perlu bantuan obat dan sebagainya. Ini semua ada pegangan yang namanya DSM-5 begitu. Jadi yang mana yang perlu obat dan yang tidak begitu. Seperti itu ya. Nah itu Bu, ngomong-ngomong tentang gimana self diagnose tadi, dan perlu banget kan nih untuk dikonsul ke psikolog nih. Ada nggak sih Bu langkah awal nih untuk teman-teman yang belum pernah ke psikolog nih, yang mau datang dan mencoba ke psikolog sendiri? Ada nggak sih Bu langkah awal yang harus dilakukan nih teman-teman? Iya benar banget nih. Siapa di sini yang pengen nyobain konsul ke psikolog tapi belum pernah? Cung. Banyak ternyata ya tuh yang pada pengen konsul. Nah, gimana sih Bu langkah awalnya? Iya, jadi sebenarnya saya senang sekali karena akhir-akhir ini gitu ya, psikolog itu tidak dipandang lagi sebagai
ke psikolog karena gila gitu ya. Iya. Jadi sempat ada statement gitu ya? iya, masih pada beberapa generasi sebelumnya, ngapain ke psikolog? Emangnya gila begitu. Nah, itu Mungkin kan karena generasi sebelumnya kuat-kuat ya? Iya. bukan, lebih karena pemahaman tentang psikologinya lebih terbatas lebih daripada saat terbatas. ini begitu ya. Jadi kita semua itu punya problems begitu ya. Kita semua punya masalah dan kita semua sebenarnya butuh dibantu orang-orang lain gitu ya. Tetapi tidak semua orang itu punya akses kepada orang yang bisa membantu atau support system. Nah, psikolog itu sangat diperlukan terutama untuk orang-orang yang sangat membutuhkan support system. Apa yang perlu dilakukan ketika kita mau ke psikolog? Ya yang pasti kita harus cari informasi ya, psikolognya ada di mana, kemudian appointment dan sebagainya. Yang kedua adalah jujur dengan diri sendiri gitu. Kunci keberhasilan konseling adalah ketika kita jujur. Ketika kita menyadari bahwa ini masalah kita itu ditimbulkan karena apa ya, bahkan mungkin yang menjadi masalah sebenarnya diri kita sendiri gitu ya. Kita harus jujur gitu. Kenapa? Karena psikolog sebenarnya tugasnya adalah merefleksikan. Jadi cuman menjadi cermin saja. Begitu. Jadi yang tahu diri kita sebenarnya adalah diri kita sendiri gitu. Yang merasakan sendiri. Betul, hanya seringkali karena kita nggak punya kaca, kita nggak tahu apakah pipi saya tembem, apakah alis saya beda kiri kanan, kan nggak punya kaca. Maka psikolog hadir untuk sebagai kaca gitu, untuk kita bisa memahami diri kita melalui orang lain begitu. Dan kalau pada level mungkin kita cuma merasa galau, cuma kita semua kan punya bestie-bestie ya. Iya, gitu. curhat ya. Betul. Jadi curhat itu menyelesaikan 50% masalah. Seperti itu ya? Betul. Lumayan banget dong. Sebenarnya kebutuhan kita tuh cuma didengarkan. Cuma didengarkan. Ketika kita sudah didengarkan, banyak orang kemudian menemukan solusinya sendiri. Jadi Iya enaklah lagi ya. psikolog seperti saya ya, cuma mendengarkan, merefleksikan, dapat honor. Gitu. Nih yang main-main jadi psikolog nih. Iya, jadi itu sebenarnya ya. Jadi langkah utamanya ya jujur saja gitu ya. Langkah teknisnya adalah cari psikolognya. Kalau perlu browsing, ini siapa sih psikolognya? Harus Gitu. cari tahu dulu gitu ya. Betul, dan nggak semua orang cocok dengan satu psikolog ya, sama dengan ke dokter ya. Betul. Berbagai dokter di sana, saya cuma cocok sama klinik dekat rumah saya. Ya itu kan wajar ya, Preferensi gitu ya. orang-orang ya. Preferensi. Kemudian siapkan diri kita untuk kita berbicara apa adanya, kita merasakan apa yang kita rasakan, sampaikan itu pada orang lain, pada psikolog tanpa perlu kita tutup-tutupi, tanpa kita perlu merasa bahwa kita punya batasan gitu. Karena rugi kalau sudah sama psikolog kita masih pakai topeng ya, Iya, kita ngapain masih ya? jaga image ya, buat apa gitu. Nanti makin gak ketemu solusinya. Iya, jadi itu langkahnya. Harus itu langkah terbuka awalnya. berarti Iya, teman-teman harus terbuka. semua di sini. Harus terbuka, dan yang paling penting tuh harus jujur ya Bu. Jujur terhadap diri sendiri supaya tenaga ahli atau psikolog itu bisa lebih membantu menemukan masalah Solusi. itu. Iya, betul sekali. Nah, ngomong-ngomong self diagnose nih, itu tuh kan sekarang lagi marak ya di kalangan Gen Z, dan juga dibantu dengan teknologi yang semakin canggih. Karena itu tuh kalau misalnya tidak kita sikapi dengan baik, berujung pada berbahaya lah ya untuk diri sendiri atau bahkan untuk orang lain. Nah, ada nggak sih tips untuk nggak semakin marak nih sih fenomena self diagnose yang membahayakan itu, Ibu? Iya, caranya supaya semakin tidak membahayakan, salah satunya edukasi seperti ini. Edukasi seperti ini. Jadi gini, kita hidup di era media sosial yang kita itu disruption information. Artinya kita itu overwhelmed, kita itu tenggelam dalam informasi-informasi yang mungkin tidak kita perlukan, yang mungkin akan membahayakan, yang mungkin akan memberikan informasi-informasi yang tidak benar. Itu era sekarang, begitu. Jadi sangat sulit bagi kita untuk kemudian steril dari dunia yang wide world ini, begitu ya, terutama dunia media sosial gitu. Nah, bahkan sekarang ada tren untuk puasa medsos ya, karena sosial media fatigue dan sebagainya. Jadi bagaimana caranya supaya ini tidak terus terjadi? Ya edukasi, begitu. Edukasi yang perlu dilakukan seperti edukasi yang kita lakukan hari ini. Kemudian kita sendiri juga mesti meningkatkan literasi digital kita. Tadi apakah ini
apa sumber yang valid, apakah ini psikolognya memang betul, apakah ini psikiaternya yang terpercaya. Kita harus lakukan itu, harus lakukan literasi digital. Karena sekarang banyak sekali informasi-informasi yang tadi yang mohon maaf ya, informasi sampah. Gitu ya, yang hanya diproduksi, diproduksi hanya untuk monetizing saja. Nah, inilah yang kita perlu sadar sekali, bahwa kita jangan sampai menjadi konsumen yang mau di monetizing itu. Oke, berarti ya di era sekarang yang mana kita juga gak bisa menghindari informasi-informasi yang salah. Betul. Nah, kita juga untuk menghadapi itu harus juga membuat informasi yang benar. Jadi ya untuk menghadapi itu kita juga harus memberikan edukasi, menonton edukasi-edukasi yang bermanfaat untuk kita ya Ibu. Pentingnya cari sumber yang terpercaya. Cari sumber yang terpercaya. Supaya nggak salah langkah lagi. Iya, betul sekali. Oke, mungkin ini udah cukup kali ya segmen 2 kali ini. Kita mau lanjut lagi kali ya ke segmen 3. Boleh. Di segmen 3 tuh bakal ada apa sih Kak Salsa? Mungkin kita bakalan main game sekali ya Bu. Main games karena kita udah bahas hal-hal yang berat-berat, bener gak sih? Siapa yang udah gak sabar menyaksikan games kali ini guys? Oke, kalau gitu jangan kemana-mana Sobat Kreatif setelah yang satu ini. Halo Sobat Kreatif, kembali lagi nih sama kita di segmen Games. Membara banget nih semangatnya buat main games. Gimana Ibu sudah siapkah main games? Siap dong. Karena sekarang Salsa dan Ibu Auli akan menjadi tim yang berbeda. Yang kita berdua berlawan. Oke, kalau gitu yang main pertama nih ada Ibu Auli ya. Oke, langsung Jadi aja. nanti Salsa boleh kembali dulu. Tapi aku mau menjelaskan gamesnya dulu nih. Nah, namanya adalah game susun kata. Yang terdiri dari 5 orang. Nantinya bakal datang ke sini membawa huruf-huruf yang nantinya disusun sama kalian nih. Dalam 1 menit kalian harus bisa menyusun kata sebanyak-banyaknya. Yang paling banyak adalah yang menang, gitu ya. Sabar ya Bu ya kita ya Bu. Pasti seru. Pasti seru dong. Kalau begitu langsung kita panggilkan tim Ibu Auli. Oke. Bye-bye Salsa. Dan kita ketemu lagi. Wah, Masya Allah banget. Boleh dong kenalan satu-satu. Namanya siapa nih yang sini? Nama aku Richard. Hai, nama aku Nana. Halo, nama aku Sila. Halo, nama aku Esa. Halo, nama aku Anang. Wih, udah semangat kan? Oke, kalau gitu panitia boleh dibantu. Oh iya, ini ada. Nih, tolong dipegang satu-satu ya, guys. Oke, Ibu Auli sudah siap. Berdoa dulu, Bu. Nah, dalam hitungan 1 menit ya, teman-teman boleh digeser ke sebelah sini. Ya, biar masuk TV, biar masuk TV. Ini huruf. Ya. Oke. Aduknya ke sini. Nah, seperti itu ya. Siap ya? Oke, kita mulai. Nah, 1 menit dari sekarang ya. 1 menit dari sekarang. 3, 2, 1. Kamu ke sana, kamu ke sini. Cepat. Oke. Kamu ke sana. Kamu sini. Ya. Kebalik, kamu sini. Kembali. Kamu sini ya. Abu. Abu. Satu. Hitung ya. Pindah. Tenang. Buka. Dua. Kemudian kamu sini. Kemudian kamu. Yuk. Terus Yuk. tengah sini. Geser. Labu, karena kita di pondok labu. Kemudian apa lagi ya? Kamu di sini, kamu pindah. Tukar. Kamu geser. Kamu geser sana. Waduh. Luka. Ya. Kamu di depan. Kemudian kamu. Ya, kamu di tengah sini. Oke. Kalbu. Oke. Kemudian apa lagi ya? Kamu ke sana. Ya. Kamu ke depan. Kamu situ. Kamu sini sebelahnya dia. Susah juga ya. Sini. Tengah. Waduh. Bual. Oke. Udah habis. Enam kata. Oke, selanjutnya adalah ada tim Salsa. Boleh kembali ke tempatnya
Oke, dadah. Wow, 6 kata dalam 1 menit, keren banget guys, keren banget. Aku aja nggak kepikiran ada kalbu, ada luka ya. Mana nih tim salsa kita panggil? Yeay. Seru banget tuh. Iya, seru ya. Nih mana nih tim salsa boleh masuk? Ayo sini. Ayo guys. Kenalan dong satu-satu dari sini. Halo, nama aku Nadine. Boleh? Halo, nama aku Amel. Halo, aku Joseph. Halo, aku Joel. Halo, aku Safa. Wah, udah semangat belum? Semangat nggak? Udah semangat dong. Yakin menang nggak? Oh, yakin. Yakin menang ya? Boleh kalau gitu langsung aja dipegang satu-satu hurufnya. Gimana Sal? Udah siap belum menandingi Ibu Aulia 6 kata itu? Siap banget nih. Wah, siap Langsung banget aja nih. deh. Siap kan teman-teman semua? Siap. Oke, jangan malu-maluin gue ya Sal. Jangan malu-maluin nama Trust Five me. TV. Trust me. Oke, kalau begitu mulai dari 3, 2, 1. Kamu sebelah sana. Sini. Yuk. Tukeran. Yuk. Peta. Peta. Lagi. Kamu Apa nih? sebelah sana. Iya, kamu sebelah sana. Kamu sebelah sini. Yuk. Hati-hati. Wah, apa nih Aduh, apa tanpe? ya? Apa tuh tanpe, Sal? Bukan nih, salah nih aku. Tape. Iya, maksudnya itu ya. Iya yang lain. Aduh, saya sampai. Tape. Oke, lagi. Lagi, ini Baru dua nih. pena. Nah ya. Pena. Wih, penat. Penat ya, pena. Dua. Disebut. Oke, kehitungnya 2 apa 1 nih? 2 ya? Dua. Oh, ya, oke. Apa lagi ya? Apa nih? Ya. Boleh dong ke sini Ibu dan timnya. Boleh. Iya. Bentar ya. Nih, ayo masuk semua sini masuk. Sini. Ibu di depan aja. Oke. Jadi timnya Salsa dapat berapa nih? Dapat 4 kata. Yeay. Dan timnya Ibu Auli dapat 6 kata. Jadi pemenangnya adalah tim Ibu Auli. Oke, terima kasih teman-teman yang udah main. Terima kasih Ibu Auli juga. Selanjutnya setelah ini akan ada segmen yang gak kalah seru, yaitu segmen Betul. Apa Kata Netizen. Netizen. Setelah yang satu ini. Halo Sobat Kreatif. Balik lagi nih sama kita di segmen terakhir ya. Segmen Apa Kata Netizen. Oke, BTW banget nih. Tadi seru banget ya gamesnya. Betul tuh. Bikin bonding banget guys. Wah, ya udahlah, menang kalah mah udah biasa. Yang penting kita udah seru-seruan, udah lebih semangat lagi Iya, nih. kita lanjut aja yang ngomong apa Betul. kata netizen. Nih, dari pertanyaan pertama kali ya, nih dari @kutudibuku. Apa kata netizen nih? Bikin orang-orang FOMO dan klaim dirinya punya diagnosa A, B, C, D. Padahal belum tentu dimilikin dan itu bikin gak respect sama yang beneran punya diagnosa tersebut. Itu gimana Bu tanggapannya? Sebagai seorang psikolog Iya, gitu dari ya? kacamata psikolog gitu. Iya. Ya, tentunya kita nggak boleh ya, maksudnya kita self diagnose tadi ya, kita memvalidasi diri kita ABC supaya orang lain memahami kita gitu. Jadi sebenarnya kita tahu diagnos kita adalah untuk kita mengetahui apa kelebihan dan kekurangan kita, sehingga kita bisa mengimprove apa yang menjadi kekurangan kita. Itu sih, bukan untuk orang lain memahami kita gitu. Untuk refleksi sendiri gitu. Iya, betul. Oke. Selanjutnya nih Liv, ada apa? Nah, selanjutnya nih, Nuala Londo, apa kata netizen? Bahaya banget nggak sih karena ngerasa udah tahu jadinya malah nggak konsul ke ahli padahal belum tentu benar.
ya itu tadi ya gitu, belum tentu benar. Kita itu bukan ahli gitu ya. Bahkan misalnya kita dengan gangguan fisik kita pusing itu sebabnya bisa ribuan gitu ya kan. Seringkali pusing ya udah saya lagi flu, padahal belum tentu juga. Flu itu juga bisa ada virus, ada bakteri. Virus sama bakteri aja beda lagi sama kuman. Itu beda-beda semua gitu. Jadi memang harus konsul kepada ahlinya, bahwa kita sudah tahu itu baik gitu ya, tetapi yang lebih baik adalah kita konsul dengan orang yang memang betul-betul paham. Sekompleks itu apalagi kesehatan mental yang kita lihat. Nah itu termasuk NPD ya? Itu saya Enggak ya, maksudnya beberapa orang gitu ya mengatakan itu untuk membangun kepercayaan dirinya sendiri gitu ya. Yang disebut NPD adalah lebih jauh dari itu, bahwa itu mungkin ada gejala-gejala NPD mungkin ya gitu, tetapi untuk bisa menyatakan bahwa dia NPD ada beberapa kriteria gitu ya, terutama nggak mau ngalah, nggak mau dengerin orang lain, selalu merasa dirinya benar. Itu banyak dan itu perlu divalidasi gitu ya. Artinya tidak hanya pada satu occasion ya, hanya satu waktu, tetapi di setiap waktu dia tuh menunjukkan hal seperti itu gitu ya. Tapi kalau bilang ganteng atau bilang ih gila gue cantik banget ya, itu boleh banget kok untuk meningkatkan kepercayaan diri kita gitu. Berarti beda ya, kalau kan ada N-nya tadi, narsistiknya itu ya. Berarti pede aja. Iya. Ya, setuju sekali ya gitu ya. Memang digital itu, era digital ini kita manfaatkan untuk sebaik-baiknya kita mendapatkan ilmu yang jadi tahu psikologi itu nggak harus sekolah psikologi gitu ya. Kita tahu komunikasi nggak harus loh sekolah komunikasi, tetapi ketika kita mau menggunakan itu secara betul-betul ya kita harus belajar dengan betul dan juga ya ke ahlinya itu tadi. Jadi setuju banget. Betul, ini bukan tren yang baik, tetapi kita tidak bisa begitu saja menolak ya. Kita tidak bisa begitu menafikan fenomena ini ya. Tadi kita perlu edukasi dan tadi semua orang perlu literasi digital yang lebih baik gitu ya. Sayangnya memang literasi digital ini nggak semua orang punya akses terhadap literasi digital gitu. Oke, berarti memang ya. Sama-sama. Jangan kapok ya Bu, datang lagi nih gitu. Iya, gimana Pasti. teman-teman di studio, apakah Boleh banget, kalau mau tanya-tanya saya boleh langsung akses atau DM di Instagram saya @auligracinta. Alpha Union 55 Yankee Golf Romeo Alpha Sierra Hotel India November Tango Alpha. Ayo, bisa apa enggak? Itu pembicaraan radio amatir zaman kita dulu sebelum ada WhatsApp grup seperti sekarang. ya? Belum lahir kayaknya. Iya, oke. Betul, oleh ibu akunnya nanti kita tahu.
Coba ngomong Tes tes. lagi. Tes tes. Satu kalimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak manggil saya ya, Pak. Ya benar. Klien saya marah-marah sama saya karena pemaparan kamu kurang pas didengar sama mereka. Proyek besar ini hampir gagal karena berkas-berkas kamu